Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Sudirman Mail yang tadi sudah menyampaikan sambutan yang luar biasa. Dan kita doakan beliau 5 tahun lagi insya Allah tetap menyertai kita. Amin. Dan yang kami hormati Bapak Maulana Singa Dekani, terima kasih. Sama juga kita doakan beliau masih bisa menyamai kita nanti 5 tahun ke depan. Masih sehat insya Allah. Yang kami hormati Bapak Rumi Khairul Azwar, terima kasih. Beliau ini menjadi penyebab utama Helmi Linda jadi wali kota, wakil wali kota dulu. Termasuk mencarikan sumber anggaran beliau. Dan kemudian yang kami hormati Ibu Lilian, memang waktu jadi wali kota betul saya sampaikan ke Dangail, ini luar biasa. Beliau sudah senior, tapi semangatnya untuk Bengkulu kalah yang muda-muda. Terima kasih Bunda. Kalau orang tanya kenapa beliau masih sehat terus, karena senang mengumpulkan orang untuk silaturahim. Jadi kunci umur panjang itu bukan banyak uang, bukan besarnya rumah, bukan banyaknya mobil, tapi senang merajut silaturahim. Ini soheh. Jadi orang yang senang menjalin silaturahim, apalagi mengumpulkan seperti ini, insya Allah umurnya panjang insya Allah. Bukan hanya umur panjang, tapi rezekinya juga berkah, insya Allah. Yang kami hormati Ibu Manaf dan para ketua-ketua puak se-kabupaten kota yang hadir, para senior-senior tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ustadz, ulama, semuanya saya hormati, dan khususnya Ketua BM MPB 2025-2030 dan para wakil ketua dan juga para seluruh pengurus Dewan Pengurus ya, semuanya saya hormati. Yang kami hormati juga yang saya tidak asing, sudah lama kenal, akrab, Ketua PKK Provinsi Bengkulu. Jadi beliau sudah pasang niat memang ingin hadir. Dan yang kami hormati seluruh kepanitiaan, tadi Ketua Panitia, terima kasih Pak Ketua Panitia, sambutannya juga luar biasa, terima kasih, dan seluruh jajarannya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, senang sekali kami bisa hadir pada acara ini, acara yang sungguh luar biasa. Saya kalau dengan Pak Faisal sudah pernah dan akrab waktu itu berjuang bersama-sama di Rejang Lebong. Ya, dan saya yakin dengan dipimpin oleh beliau, BM MPB ini akan jauh lebih maju nantinya, dan tentu pemerintah provinsi siap menyamainya, menyertai insya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai gubernur tentu perkenankan kami menyampaikan sedikit laporan mengenai bagaimana Bengkulu sekarang. Ketika dilantik menjadi gubernur, belum genap 1 tahun, kita sudah fokus kepada apa yang diinginkan masyarakat. Masyarakat menginginkan pertama kali adalah pembenahan infrastruktur. Jadi jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit M. Yunus, pelayanan kesehatan menjadi pertama yang diinginkan masyarakat. Maka dengan APBD yang 2,9 triliun itu, ditambah lagi ada efisiensi sekitar 200 miliar. Dari 2,9 dikurangi 200 miliar, dan itu bukan hanya Bengkulu tapi seluruh Indonesia. Bengkulu termasuk yang kecil dibanding daerah lain yang dipotong. Dan dari 2,9 dikurangi 2 tadi,
itu kita fokuskan 600 miliar lebih untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk Rumah Sakit M. Yunus dan sekolah-sekolah. Untuk jalan 600 miliar itu kita buka tembus Jalan Susup salah satunya untuk memangkas jalur ke Rejang Lebong. Selama ini ke Rejang Lebong hanya satu jalur, yaitu lingkar gunung. Tapi untuk tahun depan sudah tembus. Jadi Jalan Susup itu bisa menghemat 30 menit kalau kita ingin ke Curug. Dan untuk seluruh jalan provinsi kabupaten kota senilai 600 miliar itu tersebar di seluruh kabupaten kota. Yang terbesar mendapatkan anggaran dari provinsi adalah Kabupaten Benteng. Karena memang jalan provinsi di Kabupaten Benteng itu yang paling parah. Totalnya kurang lebih sekitar 180 miliar. Tetapi kabupaten-kabupaten lain juga mendapatkan hal yang sama. Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Muko-Muko, Bengkulu Utara, semuanya kita bagi. Tetapi tentu tidak semuanya mendapatkan kuota yang sama. Insya Allah tahun depan 3 kabupaten 100% jalan provinsi jembatannya bagus. Salah satunya Kabupaten Benteng, Kabupaten Rejang Lebong, dan Lebong nanti insya Allah. Dan tahun depan kita juga sudah sediakan anggaran kurang lebih sama sekitar 500-an miliar untuk juga perbaikan jalan dan jembatan. Tahun ini Rumah Sakit M. Yunus yang masih tipe B itu akan meningkat di tahun 2026 menjadi tipe A. Ada 3 fokus anggaran kita alokasikan. Pertama, perbaikan gedung jantung. Yang kedua, perbaikan ruangan poli di M. Yunus. Yang ketiga, revitalisasi gedung Fatmawati yang sudah tidak digunakan. Itu insya Allah tahun depan sudah bisa digunakan. Sehingga Rumah Sakit M. Yunus akan tambah kamar lagi, bed yang lebih banyak, sehingga kita akan daya tampung kita lebih banyak. Di tahun depan kita juga akan membangun di belakang Rumah Sakit M. Yunus gedung kurang lebih sekitar 4 lantai baru dengan total anggaran kurang lebih 300 miliar. Karena anggaran kita terbatas, maka kita bangunnya bertahap. Tapi target kita 3 tahun insya Allah selesai. Bapak Ibu sekalian, tidak cukup Rumah Sakit M. Yunus karena memang masyarakat kita juga memerlukan fasilitas untuk pelayanan medis. Di tahun ini 2025 kita sudah bagikan 130 unit mobil ambulan gratis kepada seluruh kecamatan seprovinsi Bengkulu. Bahkan ada satu kecamatan mendapatkan 3 kendaraan mobil ambulan gratis. Tahun depan 2026 kita anggarkan kembali dari APBD provinsi 130 unit ambulan lagi. Sampai nanti kita bagikan seluruh desa, kelurahan yang ada di Provinsi Bengkulu mendapatkan seluruhnya mobil ambulan gratis yang kita namakan mobil bantu rakyat. Sehingga tidak ada alasan ada ibu hamil ingin melahirkan kok dibawa pakai motor trail, itu nggak boleh ada lagi. Tapi harus dibawa pakai mobil ambulan yang dibeli pakai APBD provinsi. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita juga perbaikan beberapa sekolah di tahun ini, SMA, SMK, sederajat yang menjadi kewenangan provinsi. Ada yang pagarnya belum ada, kita bangunkan pagarnya. Ada yang WC-nya bermasalah, kita bangunkan WC-nya. Ada yang jalan menuju SMA itu masih tanah, kita bangunkan jalannya. Intinya adalah pemerintah juga tetap juga soal pendidikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak cukup itu, pemerintah provinsi juga dengan wali kota, bupati seprovinsi Bengkulu telah bersepakat tidak boleh ada anak yatim apapun agama sukunya di provinsi Bengkulu yang tidak bahagia. Maka kita sepakat bagi tugas gubernur, tugasnya mengurus anak-anak yatim SMA sederajat. Bupati wali kota mendata dan mengurus bertanggung jawab terhadap anak-anak yatim SMP ke bawah. Totalnya ribuan anak yatim yang telah kita angkat menjadi anak. Bahkan Wakapolda Bengkulu pun WA saya, dibilang, Pak, saya juga mau mengangkat anak, tolong siapkan datanya. Anak yatim tidak hanya butuh uang, tapi butuh kasih sayang, motivasi, semangat, dan sebagainya. Sehingga setiap bulan kita wajibkan para pejabat kita berjumpa dengan anak yatim dan keluarganya, bisa di rumahnya atau diundang ke rumahnya pejabat atau di tempat makan.
Selain memberikan sejumlah uang, tetapi juga memberikan motivasi, kasih sayang dan semangat. Agar apa? Agar kemudian provinsi kita ini betul-betul menjadi provinsi yang diberkahi Allah. Karena kalau kita melihat dari wilayah kita Bengkulu, ini wilayah yang dikatakan juga jalur merah terhadap bencana. Ya, di Bengkulu ini termasuk daerah yang berpotensi bencananya cukup tinggi. Bapak Ibu sekalian, pemerintah Provinsi Bengkulu juga memahami mitigasi bencana tidak cukup, tapi diperlukan juga mitigasi langit. Tolong yang di bumi, yang di langit menolongmu, cintai yang di bumi, yang di langit mencintaimu. Selain program Peduli Yatim, kita juga ada gerakan sedekah nasi bungkus setiap hari, yang itu diberikan nanti di rumah ibadah, ya di tempat-tempat panti dan orang-orang yang tidak mampu. Bahkan di perwakilan kita Provinsi Bengkulu terus melakukan itu juga. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pemerintah provinsi di efisiensi 200 miliar, tetapi dengan doa seluruh tokoh Bengkulu dan juga dengan seluruh pejabat provinsi yang bergerak siang malam ke kementerian lembaga, alhamdulillah kita mendapatkan program dengan anggaran dari pemerintah pusat lebih dari 2 triliun rupiah. Sebut saja misalnya kami sudah berkunjung ke Kementerian Pertanian, ada program Bapak Presiden cetak sawah baru. Awalnya Bengkulu tidak dapat 1 hektar pun. Saya datang ke sana, menterinya sangat baik. Saya sampaikan, Pak Menteri, kami ini dari Provinsi Bengkulu. Indonesia ini tidak ada tanpa Bengkulu. Pak Menteri pun tidak akan jadi menteri tanpa Bengkulu. Dia kaget, apa hubungannya? Iya, karena Indonesia ini ada ketika merah putih dikibarkan di negeri ini. Itulah Indonesia dan itu dijahit Putri Bengkulu. Sehingga kami minta jatah saham itu agar di Bengkulu ada cetak sawah baru. Maka diberikan 2.200 hektar untuk Provinsi Bengkulu. Dan juga beberapa alat-alat pertanian saya minta juga diberikan juga. Jadi total dari Kementerian Pertanian 150 miliar. Cetak sawah baru pertama kita buat di Enggano. Agar Enggano merasa memang betul-betul mendapat perhatian kasih sayang dari pemerintah provinsi. 600 hektar lebih kita cetak sawah di Enggano. Saya hadir langsung di sana. Dan melihat bagaimana masyarakat sangat bahagia karena ternyata pemerintah provinsi, pemerintah pusat juga perhatian terhadap masyarakat Enggano. Dan kemudian siang malam hari ini pemerintah provinsi menjual masyarakat Enggano agar kemudian banyak orang senang dengan Enggano. Masyarakat Enggano minta ada penambahan pesawat, ada juga penambahan kapal laut, alhamdulillah. Karena Menteri Perhubungannya orang yang baik, saya kenal akrab, akhirnya kita mendapat penambahan 2 kali penerbangan pesawat ke Enggano. Begitupun kapal lautnya ditambah juga 1. Begitupun soal tenaga untuk kelistrikan. Saya juga sudah berjumpa dengan PLN dan alhamdulillah juga mereka tambah juga. Sehingga sekarang di Enggano alhamdulillah. Boleh nanti kunjungan kita ke sana dan kita promosikan, dan saya promosikan kemana-mana mengenai Enggano. Enggano itu satu pulau yang Masya Allah indahnya minta ampun. Udaranya terbaik di dunia. Ada orang tanya, kata siapa Pak? Kata saya. Bapak Ibu sekalian, di Enggano itu Masya Allah saya katakan itu kelapa-kelapa terbaik di dunia itu ada di Enggano. 6 desa kami kunjungi dalam 1 hari, welcome drinknya kelapa muda Enggano. Bayangkan sehari minum 6 kelapa. Kelapa angkatan laut dan lanal kami 8 kelapa 1 hari, nggak apa-apa. Saya bilang kok bisa begini? Iya, kalau makannya di Enggano. Ada emping, Enggano itu terbaik di dunia. Biasanya kalau orang asam urat, jangankan makan emping, ngelihat emping kena asam urat. Tapi kalau makan emping Enggano aman. Jangankan ngelihat, makan sebanyak-banyaknya, insya Allah asam uratnya nggak akan kena. Syaratnya makan empingnya di Enggano. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya emping dan kelapa Enggano itu, tapi ada pisangnya. Pisangnya enak betul. Pisang kapas. Kelihatannya pisang, dipegang pisang, kalau dimakan rasanya beda tipis dengan keju. Itu pisang Enggano. Dan ketika kita datang ke Enggano, setiap desa tuh menyambut dengan ramah. Dikasihnya kami lobster besar betul. Saya makannya kaget, berempat orang makan gak habis. Saya bilang, Pak ini besar benar Pak Kades lobsternya. Kades saya ngomong, Pak ini nggak besar, ini anaknya, yang besar tuh bapaknya. Ada bapaknya. Aduh, anaknya 4 orang nggak habis makan lobsternya. Nah kemudian di sana Masya Allah, jalan-jalannya pun sudah bagus alhamdulillah. Dan kita tambah lagi untuk
air bersih di sana untuk pengalirkan sawah, tambahan anggaran kurang lebih 3 miliar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, begitupun kami berkunjung ke Kementerian KKP. Di KKP itu ada program Kampung Nelayan. Alhamdulillah kita dapat 4. Satu titiknya itu sekitar 25 miliar. Jadi kalau 4 kali 25 kurang lebih sekitar 100-an miliar, kurang lebih segitu. Dan kita akan minta tambah lagi nanti di tahun 2026. Menterinya oke. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita datang ke Bengkulu, itu bandaranya jauh kalah dengan Linggau. Pada Linggau dulu numpang dengan kita. Linggau sudah dibuatkan bandara, sudah ada karbaratanya. Saya datang ke Direktur Angkasa Pura. Saya bilang, Pak Direktur, apalah dosa salah kami ini? Kenapa? Bandara Fatmawati, ibu negara, kalah dengan Linggau yang baru dibangun. Ini nggak benar ini. Ini kami bandara provinsi. Singkat cerita dialog, minta maaf Pak Direktur Angkasa Pura. Dia katakan, Pak, kami berjanji tahun ini kami akan revitalisasi. Alhamdulillah 1 bulan kemarin sudah ada launching ya untuk revitalisasi tahap pertama. Tahap pertama itu selain gedungnya juga akan dipasang garbarata. Jadi kalau nanti keluarga besar Bengkulu yang ada di Jakarta pulang ke Bengkulu tahun depan insya Allah kalau hujan nggak hujanan lagi karena ada garbaratanya. Bapak Ibu hadirin sekalian, begitupun persoalan pelabuhan Pulau Bayi. Pelabuhan Pulau Bayi ini selalu ya ada yang namanya pendangkalan. Nah kemarin alhamdulillah ya alur sudah mulai dikeruk dan kita minta bukan hanya pengerukan tapi perlu ada komitmen untuk revitalisasi pelabuhan secara keseluruhan karena luasnya terluas gitu. Maka kemudian alhamdulillah dari Pelindo saya ketemu direktur utamanya di Jakarta berkomitmen bukan hanya untuk dikeruk tapi juga ada revitalisasi dengan anggaran kurang lebih 1 triliun rupiah. Tinggal kita doakan, kita dorong sama-sama. Saya juga berkunjung ke Jaksa Agung. Ke Jaksa Agung ketemu langsung dengan Pak Jaksa Agung difasilitasi oleh putra Bengkulu yaitu Jam Intel. Jam Intelnya Pak Reda itu putra Bengkulu. Kemarin pulang ke Bengkulu BMA kasihkan adat, gelar adat. Difasilitasi beliau alhamdulillah ketemu dengan Pak Jaksa Agung. Saya sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu mengapresiasi atas kerja-kerja Kejaksaan Agung yang luar biasa. Semenjak Republik berdiri belum pernah ada Kejaksaan Agung memperlihatkan uang triliun-triliun di depan itu, sehingga kita memberikan apresiasi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita juga berapa nilainya? Kurang lebih di atas 300 miliar. Sehingga harapan kita nanti di Provinsi Bengkulu ada rumah sakit rujukan tidak boleh cuma 1, minimal 3. Nah doakan kita juga lagi berjuang dengan Kemenkes. Kemarin saya ketemu dengan Menteri Kesehatan minta agar kemudian Bengkulu ada rumah sakit vertikal dari Kementerian Kesehatan. Mungkin hanya Provinsi Bengkulu yang nggak ada rumah sakit vertikal. Saya barusan dari Sulsel. Sulsel itu sudah ada 8 rumah sakit rujukan. Dengan Kementerian Kesehatan masih dikasih 1 lagi rumah sakit vertikal. Karena lahan di Makassar sudah tidak ada, laut diuruk dijadikan tempat rumah sakit. Saya bilang Pak Menteri kalau Bengkulu nggak usah nguruk laut, tanah kami masih luas. Kita kasih 10 hektar ada depan bandara saya bilang. Tapi Pak Menteri katakan ini konsepnya sudah berubah, jadi tidak lagi rumah sakit vertikal tapi rumah sakit yang ada kemudian diberdayakan, kabupaten kota diberdayakan. Saya bilang saya setuju yang diberdayakan kabupaten kota tapi yang vertikal kami juga mau. Bapak Ibu sekalian tentu banyak orang-orang hebat di sini tokoh-tokoh provinsi. Kalau ikut bersuara juga dengan Pak Menteri mudah-mudahan ya Bengkulu minimal kita minta 1 lah rumah sakit vertikal. Tetapi tangan tidak kosong, beliau sampaikan oke, kami akan pikirkan itu dan kita minta juga Alkes akan dibantu oleh Kementerian Kesehatan untuk rumah sakit M Yunus juga rumah sakit kota kabupaten. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, inilah mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Banyak yang saya ingin sampaikan cuman waktu sangat terbatas. Doakan juga Provinsi Bengkulu ke depan kita akan punya minyak goreng sendiri. Kita sebagai penghasil sawit tapi kok aneh kita nggak punya minyak goreng. Kalau dulu menjadi wali kota Bengkulu kita buat pabrik air minum. Air minum namanya Hidayah Water. Air minum yang kita produksi mesinnya semuanya dan itu konon katanya air minum Hidayah Water terbaik nomor 1 di dunia. Kata siapa? Kata saya.
Tapi nanti insya Allah pemerintah Provinsi Bengkulu karena sudah ada spam, kita akan buat air minum sendiri. Ya, air minum merah putih. Air minum merah putih itu akan menjadi terbaik pertama, yang keduanya nanti Hidayah Water. Dan kita juga sedang menginisiasi lahirnya insya Allah minyak goreng Bumi Merah Putih. Sekarang lagi proses untuk merek. Memang nggak bisa kita bangun sendiri karena APBD kita gandeng swasta. Jadi swastanya sudah oke, sudah ada. Sekarang lagi kita pembuatan untuk mereknya. Jadi mereknya itu nanti memang betul-betul milik badan usaha milik daerah kita, milik pemerintah provinsi. Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah nanti kalau sudah jadi minyak gorengnya, pertemuan kita ke depan saya akan bawa. Ada air minumnya, ada minyak gorengnya. Dan kita akan simulasikan bagaimana dampak minyak goreng Bumi Merah Putih itu terhadap kecantikan ibu-ibu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, inilah mungkin dan apa yang dikhawatirkan oleh tokoh kita, orang tua kita, Bapak Sudirman Ail. Nasihatnya terima kasih. Ya, doakan juga agar kemudian apa yang kami lakukan ini betul-betul tidak ada persoalan-persoalan di kemudian hari. Dari mekanisme rekrutmen pejabat itu kita memang membuka terhadap semua masukan. Ketika sebelum dilantik saya katakan dengan BKD-nya harus ada 2 surat yang ditandatangani calon pejabat. Surat pertama surat pengunduran diri. Surat kedua siap dievaluasi 3 bulan sekali. Sehingga di sana kita meminimalisir terjadinya potensi-potensi pelanggaran. Kita mengangkat penjabat bukan berdasarkan subjektivitas, tapi berdasarkan kinerjanya nanti. Jadi per 3 bulan akan dipresentasikan secara terbuka kerjanya apa sebagai pejabat. Kalau sebagai pejabat nggak kerja apa-apa, ya kita berhentikan timbalan-timbalan. Karena masih banyak putra-putri terbaik dari Bengkulu yang ingin mengabdikan diri. Tidak boleh kemudian kesempatan orang hilang gara-gara nunggu yang tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, inilah mungkin yang perlu kami sampaikan, banyak lagi ya, tetapi karena waktu kita sangat terbatas. Ke pasar Senen membeli papan, tersusun rapih di pinggir jalan. BMMPB dan P3B hadir membawa harapan menjadi pemersatu masyarakat Bengkulu di perantauan. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, tokoh-tokoh Bengkulu berbagai suku, baik itu Serawai, Lembak segala macamnya, perkenankan saya menjelaskan sedikit agar tidak terjadi distorsi. Kenapa kemudian Gubernur Bengkulu menginisiasi menambahkan nama Bengkulu menjadi Bumi Merah Putih? Kita dikenal dulu dengan Bumi Rafflesia, tapi hari ini kita memperkenalkan satu nama baru namanya Bumi Merah Putih. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Bapak Ibu sekalian perkenankan saya menjelaskan kenapa, apa alasannya. Bengkulu sebagai provinsi, kadang-kadang kita ketemu orang lain di luar. Kita bersalaman, dari mana Pak? Dari Bengkulu. Dia akan tanya, Bengkulu itu di mana Pak? Nggak kita tinju, takut kita berduso, tidak ditinju caman Bengkulu. Makanya pernah satu orang tanya sama saya, Bapak dari mana? Dari Bengkulu. Bengkulu di mana? Kamu pernah lihat merah putih tidak? Kamu pernah hormat merah putih tidak? Oh pernah Pak. Itu yang jahit orang Bengkulu. Oh maaf Pak. Dia minta maaf. Tapi kalau kita jelaskan tambah jauh nanti dia ngarangnya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin ceritakan, saya tidak benci dengan bunganya. Di baju saya ada bunganya. Orang Serawai sudah mengenal bunga itu sebelum Raffles dan Arnold. Bahkan sebelum nenek dan datuknya Raffles Metea, bungo itu lado di Bengkulu. Kalau orang Serawai katakan namanya apa? Dan bunga kibut, bunga kibut ya, sekedar. Kalau orang Rejang, terbalik. Orang Rejang mengatakan ngomong bunga sekedar. Orang Serawai ngomong bunga kibut. Kalau orang awam mengatakan bunga bangkai. Jadi sebelum nenek datunya Raffles ke Arnold Metean, bungo itu lado. Betul nggak Bu? Lado bungo itu. Nah karena kita dijajah, ada Raffles ke Arnold. Raffles ini komandan. Arnold ini orang yang tidak dikei komandan. Nah si Arnold mikir, "Camano cara dikei komandan?" Ketemulah bungo itu sebesar ida. Maka kemudiannya lapor ke Raffles, "Bro, ada bungo eloknya." Terus
perlu dikasih nama. Lalu namanya loh katanya. Terus ya terserah komandan, dia sudah kasih nama saya Raffles. Karena para itu masuk, Arnold numpang dikit. Kata Arnold, ya jangan pula nama seorang, aku ndaknya juga. Masuk nama kau seorang, tidak perlu lemak, bungo. Oh iya, masuk ke dalam, jadilah Raffles ke Arnold, jadi bungo. Karena waktu kita dijajah, tidak ada yang protes. Ketika diminta konsensusnya, setuju tak? Setuju kalau kawan. Ya mana bedil tak kena pala. Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari Korea. Korea itu pernah dijajah Jepang. Kalau kita pergi ke Korea, semangat mereka luar biasa. Mereka anti yang namanya dengan penjajahan. Sehingga daripada mereka menggunakan produk-produk orang, mereka luar biasa melakukan penelitian mati-matian. Sekarang kita punya handphone Samsung. Mobil Korea sudah bisa buat. Dulu hanya Jepang yang bisa buat handphone. Hanya Jepang yang bisa buat mobil. Tetapi sekarang Korea sudah punya handphone sendiri. Inilah dasarnya kenapa kemudian Gubernur Provinsi Bengkulu menginisiasi tambahan nama. Kalau masih ada yang ingin bertahan menyebutnya nama Raffles, ya nggak apa-apa juga. Sekali lagi saya katakan, saya tidak benci dengan bunganya. Dan bunga kibut, bunga sekedai itu bukan hanya tumbuh di Bengkulu, tetapi tumbuh di banyak negara, bahkan Malaysia. Kalau kita buka uang ringgit, 10 ringgit Malaysia, itu gambarnya bunga kibut, bunga sekedai. Artinya apa? Artinya tidak bisa kita klaim ini bunga hanya milik kita, tapi di tempat lain tumbuh. Tapi kalau merah putih, tidak ada yang bisa klaim. Kecuali ada Andre kemarin dari ketua IKM mengklaim Fatmawati itu orang Minang. Tidak, kira itu. Jadi kenapa kemudian merah putih? Dan merah putih kita jual, insya Allah mendatangkan manfaat. Ketika saya jumpa dengan Menteri Pertanian yang kita nggak dapat cetak sawah baru, saya jual merah putih. Saya bilang, Pak Menteri, mohon maaf, Bapak bisa jadi Menteri, Indonesia ini bisa ada salah satu penyebabnya Bengkulu. Lalu kenapa ketika kita sudah mereka cetak sawah nggak dikasih ke kami, kemudian diberikan? Bapak Ibu sekalian, saya sulit menyampaikan. Ketika saya katakan, dari mana Pak? Saya ini Gubernur Raffles. Dia akan tanya, apa manfaat Raffles terhadap negeri kamu? Kami dulu pernah dijajah, Pak, ditempeleng, ditendang, disempak. Lah, apa manfaat? Bapak Ibu dan sekalian, sehingga kenapa kita buat merah putih itu bukan untuk menghinakan leluhur, tidak. Justru kita ingin menjadikan leluhur-leluhur kita bangga terhadap generasi selanjutnya. Bahwasanya negeri kita, Provinsi Bengkulu itu adalah negeri yang paling bermanfaat bagi lahirnya bangsa ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kemarin saya berdiskusi dengan Bang Faisal, akan menjadi satu kehormatan kalau di Provinsi Bengkulu nanti, kalau diperkenankan dengan keluarga besar Ibu Fatmawati, bagaimana kalau kita buatkan taman yang indah di sana? Ibu Fatmawati kuburannya bisa kita pindahkan di Bengkulu, sehingga kemudian 1000 tahun lagi orang akan datang ke sana, jelas. Kalau sekarang mungkin masih ada Pak Maulana, masih ada beberapa keluarga yang bisa menjelaskan, tapi bagaimana nantinya? Taman remaja itu taman yang ada di Kota Bengkulu, yang hari ini belum mendapatkan sentuhan dengan baik. Akan sangat bagus mungkin kalau taman remaja yang ada di Kota Bengkulu itu kita buat yang lebih bagus, sehingga setiap anak muda yang ingin kunjungan mengenai Bengkulu, mengenai bumi merah putih, orang akan ketemu ada kuburannya. Sebagaimana kalau Islam ketika orang haji dan umroh, orang selalu datang ke Madinah bukan untuk soal yang lainnya, tapi di situ ada makamnya Rasulullah. Demikianlah mungkin Bapak Ibu sekalian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatian, mohon maaf untuk segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa pun dikehendaki, selalu memberikan hidayah, petunjuk, kekuatan kepada kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa negara, khususnya bagi Provinsi Bengkulu yang kita dijalankan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.